Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahibati fillah, afani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Para ikhwah dan akhwat, Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Pada kesempatan kali ini kita membahas perkara yang berkaitan dengan akidah. Dan akidah adalah al-imanul jazim, ma yata'allaqu bil imani billah wa ma yata'allaqu bi arkanil iman. Akidah adalah keimanan yang kokoh kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada rukun-rukun iman. La yatatarraqu fihi syai'un minasyakki awir raib, yang tidak terbesit di dalamnya sedikit pun dari rasa keraguan-raguan, rasa sangkaan. Keyakinan yang kokoh tentang keimanan kepada Allah dan apa saja yang wajib diyakini dari rukun-rukun iman. Tema kita ma'rifatu as-sunnah wal bid'ah, berkaitan dengan perkara akidah. Dan setiap perkara yang berkaitan dengan akidah adalah perkara yang sangat penting. Fadilat al-Syekh al-Allama al-Muhaddith محدث أهل المدينة في عصرنا هذا الشيخ عبد المحسن بن حمد العباد حفظه الله تعالى berkata di dalam kitab beliau Fathul Qawiyil Matin fi Syarhil Arba'in wa Titammatil Khamsin tentang kedudukan ikhlas dalam sebuah amal. Beliau mengatakan, wa manzilatul ikhlasi minal amal kamanzilati al-asasi minal bunyan wa manzilatir ruh minal jasad. Kedudukan keikhlasan dalam sebuah amal ibadah seperti kedudukan pondasi dalam sebuah bangunan, dan seperti kedudukan ruh pada sebuah jasad. Begitulah akidah. Akidah bagaikan pondasi dalam sebuah bangunan, yang mana apabila tidak memiliki pondasi, maka bangunan tersebut tidak dapat diambil manfaatnya. Begitulah akidah bagaikan ruh dalam sebuah jasad. Apabila ruh jasad tidak memiliki ruh, maka dia tidak akan pernah bergerak memberikan manfaat untuk dirinya atau untuk orang lain. Akidah bagaikan akar pada sebuah pohon. Apabila akarnya baik, kokoh, maka pohonnya akan tumbuh menjulang ke langit, memberikan buah di setiap musimnya. Maka yang kita bicarakan pada kesempatan kali ini adalah berkaitan dengan akidah, yaitu keyakinan seorang muslim bahwa beribadah, mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah bisa sempurna kecuali dengan mencontoh dan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka niscaya Allah akan selalu mencintai kalian dan selalu mengampuni dosa-dosa kalian.
Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh, yang artinya dan sesungguhnya ini adalah jalanku yang lurus, ikutilah. Maka konsekuensi dari akidah seorang yang bersyahadat asyhadu anna Muhammadan Rasulullah adalah mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam perbuatan-perbuatan yang dia mengabdikan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Barang siapa yang ingin berharap bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah dia beramal dengan amalan yang saleh dan tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu apapun di dalam beribadah kepada Allah. Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullah ketika menafsiri ayat ini, beliau berkata, "Fahadzani ruknal amal al-mutaqabbal." Inilah dua rukun amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mutaba'atur Rasul, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam beramal, dan al-ikhlasu fi ibadatillah, mengikhlaskan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi tema yang kita angkat perkara akidah, dan perkara akidah adalah tema yang lebih penting dibandingkan perkara ibadah, muamalah, adab dan akhlak. Karena seluruh macam ibadah, seluruh macam muamalah, seluruh macam akhlak dan adab tidak akan sah kecuali dengan akidah yang benar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yaqbalu minal amali illa ma kana khalisan wa btughiya bihi wajhu." Sesungguhnya Allah tidak menerima dari amalan kecuali yang ikhlas dan dicari wajah Allah atasnya. Baik. Dari tadi saya berbicara sudah 2 poin secara tidak langsung dan tidak dirasa, bahwa kita membicarakan perkara akidah, dan akidah kedudukannya dalam agama Islam sangat penting, bagaikan pondasi dalam sebuah bangunan, bagaikan ruh pada sebuah jasad, bagaikan akar dalam sebuah pohon. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ibrahim ayat 24, "Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan tayyibah kasyajaratin tayyibah asluha thabitun wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kulla hinin bi'idzni rabbiha wa yadhribullahu al-amthal lin-nas la'allahum yatadhakkarun." Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala membuat perumpamaan sebuah ucapan yang baik. Ucapan yang baik adalah kalimatut tauhid, la ilaha illallah. Dan inilah adalah perkara akidah, bagaikan sebuah pohon yang baik, akarnya kokoh, pohonnya menjulang ke langit, dan buahnya bisa diambil di setiap musimnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin kedua yang sudah saya sampaikan secara tidak langsung dan tidak dirasa adalah bahwa perkara akidah adalah perkara yang berkaitan dengan keimanan di dalam qalbu, keyakinan di dalam qalbu, dengan keyakinan yang kuat, berkaitan dengan keimanan kepada Allah dan apa saja yang berkaitan dengan rukun-rukun iman. Taib. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita masuk kepada tema kita, mengenal
sunnah dan bid'ah. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kata as-sunnah di dalam bahasa artinya adalah at-tariqah was-sirah, yaitu tata cara dan jalan, hasanatan kanat am qabihah, baik tata caranya baik atau tata caranya buruk. Itu adalah makna as-sunnah secara bahasa, at-tariqah was-sirah, tata cara dan jalan, baik yang baik ataupun yang buruk. Ini sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Mandzur dalam kitabnya Kamus Lisanul Arab, kamus besar bahasa Arab. Adapun secara istilah syariat, maka pengucapan kata as-sunnah di dalam dalil-dalil syariat terdapat berbagai macam pengucapan. Yang pertama, as-sunnah adalah bimakna kullu ma jaa fil kitabi was sunnah huwa sunnatuhu sallallahu alaihi wasallam wa hiya tariqatuhu allati kana 'alaiha sallallahu alaihi wasallam. Setiap ajaran yang ada di dalam Al-Qur'an dan hadis itu adalah sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Setiap ajaran, apa saja ajaran yang ada dalam Al-Qur'an dan hadis disebut sebagai sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa saja yang dijalani oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama beliau hidup sebagai pedoman agama, maka itu adalah sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dalil yang menunjukkan akan makna ini, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ketika ada 3 orang bertanya kepada salah seorang istri Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang ibadah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam rumah. Kemudian setelah diberitahukan, ka'annahum taqalluha, seakan-akan mereka menganggap ibadah Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam rumah ternyata sedikit. Kemudian sebagian dari mereka berbincang bahwa mungkin Rasul sallallahu alaihi wasallam melakukan itu karena beliau sudah diampuni dosanya yang terdahulu akan datang. Adapun aku, kata orang yang pertama, maka aku akan puasa sepanjang tahun, sepanjang hari, tidak pernah tidak berpuasa. Kemudian yang kedua, aku akan sholat malam setiap malam, sepanjang malam, tidak pernah tidur. Kemudian yang ketiga, aku tidak akan menikahi perempuan, tujuannya untuk fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhir hadis mengatakan kepada 3 orang ini, "Faman raghiba an sunnati falaysa minni." Siapa yang membenci sunnahku, maka bukan dari agamaku, maka bukan dariku. Sunnah yang dimaksud di sini adalah seluruh ajaran yang ada dalam Al-Qur'an atau hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik itu ajaran yang berkaitan dengan akidah, ibadah, muamalah, adab dan akhlak, maka itu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik yang berkaitan dengan ajaran yang hukumnya sunnah tidak wajib atau hukumnya wajib, maka itu adalah sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik itu yang berkaitan dengan ucapan ataupun perbuatan, maka jika itu merupakan ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka itu adalah merupakan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam bukan hanya sekedar panjang jenggot, celana di atas 2 mata kaki, wanita bercadar, jilbab lebar, jubah panjang.
sunnah Rasul termasuk di dalamnya berkaitan yang berkaitan dengan perkara akidah. Di antaranya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, bersandar qalbu hanya kepada Allah di dalam mengerjakan apa yang diinginkan atau menjauhi apa yang ditakuti. Orang yang berpegang teguh kepada sunnah dalam perihal akidah, maka dia sangat akidahnya bersandar hanya kepada Allah. Dia tidak pernah mengagungkan makhluk, condong hatinya kepada makhluk. Dia tidak pernah terlalu berlebih-lebihan bersandar kalbunya kepada makhluk, sampai-sampai kalau ditelepon maka kemudian dia menunduk-nundukkan kepala gara-gara yang menelponnya adalah orang yang dia anggap bisa menolongnya. Sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam bukan hanya perkara jenggot panjang, celana di atas 2 mata kaki, kemana-mana pakai peci, kemudian kemana-mana memakai baju koko, tidak pernah memakai kaos keluar rumah. Akan tetapi sunnah Rasul juga mencakup perkara yang berkaitan dengan ibadah, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahli ibadah, salat malam. Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau salat malamnya sampai bengkak, sampai beliau bersabda, afala akuna abdan syakura, apakah aku tidak bisa menjadi seorang hamba yang pandai bersyukur. Seharusnya yang mengaku ahlus sunnah, mengaku mengikuti dakwah sunnah, merekalah orang-orang yang sangat rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama saat di dalam rumah masing-masing. Karena di masjid semua orang saleh, di masjid semua orang terlihat saleh. Yang menjadi ukuran adalah saat di rumah masing-masing. Lihat salat malammu, lihat kapan terakhir engkau salat witir. Apakah malam terakhir Ramadan kemarin, dan malam pertama kita meninggalkan salat witir adalah saat malam lebaran, sampai malam ini kita belum mengerjakan salat witir. Orang yang mengerjakan orang yang berpegang teguh kepada sunnah Rasul bukan hanya sekedar manjangkan jenggot celana di atas 2 mata kaki, tetapi muamalahnya benar. Apabila tekan kesepakatan kontrak, maka harus diselesaikan sampai selesai. Apabila berhutang, bayar, dan membayarnya dengan yang dia berhutang dengannya, bukan dengan kata afwan akhi. Sebagian orang yang belum mengenal dakwah sunnah bahkan sampai takut untuk bermuamalah dengan orang yang sudah kenal dakwah sunnah, karena kebanyakan sebagiannya menipu, utang tidak bayar, kesepakatan tidak sesuai dengan kesepakatan. Seorang pengajar di lembaga pendidikan sudah sepakat untuk kontrak kerja 1 tahun, kemudian baru 3 bulan kabur tanpa ada kabar, karena gaji yang di samping lebih besar daripada gaji di pesantrennya. Ini bukan orang yang mengerjakan sunnah Rasulullah. Sunnah bukan hanya sekedar jilbab lebar, bercadar, jubah panjang. Sunnah adalah seorang perempuan mempunyai hishmah, rasa malu yang sangat besar. Semakin tidak diketahui oleh lelaki, maka berarti dia semakin menegakkan sunnah di dalam diri seorang perempuan tersebut. Semakin tidak diketahui namanya, gerak-geriknya, tata cara jalannya, maka semakin dia berarti berpegang teguh kepada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sunnah bukan hanya sekedar memegang apa yang dikatakan sebagai sebuah manhaj salaf, kencang
di dalam memperingati orang melakukan perbuatan bid'ah. Sunnah termasuk di dalamnya adalah menegakkan muamalah yang sesuai dengan ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hubungan antara suami istri, hubungan antara orang tua anak, hubungan antara tetangga dengan tetangga, saudara dengan saudara, kerabat dengan kerabat. Maka semua yang sudah diatur dalam agama Islam berarti itu adalah sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Istausu bin nisa'i khairan fa innahunna awan 'indakum." Aku wasiatkan hai kalian para suami agar berbuat baik kepada para istri. Sesungguhnya mereka adalah tawanan di sisi kalian. Lemah lembutlah dengan istri, sabarlah dengan kebengkokan mereka. Itu sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pemimpin ahlu sunnah, pemimpin yang berdakwah kepada sunnah. Apabila sudah masuk ke dalam rumah, maka beliau menanggalkan kepemimpinan negaranya. Beliau berubah menjadi seorang suami yang sangat romantis, penyayang, penyabar terhadap istrinya. Dan satu lagi, tidak bakhil, kikir, pelit, medit. Susah kalau dapat suami yang kikir, pelit, medit. Susah. Betul apa betul, Bu? Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang perempuan dilamar atau ingin dilamar oleh dua orang laki-laki. Perempuan ini cerdas, bertanya kepada dua lelaki tersebut, bagaimana engkau dengan keuanganmu terhadap istrimu? Yang satu mengatakan, saya akan menghitung apa yang digunakan oleh istri saya sebagaimana seorang pedagang berhitung dengan kawan dagangnya. Yang satu mengatakan, saya akan menyediakan karung di depan atau di dalam kamar. Kemudian setelah itu saya akan sediakan uang di dalam karung tersebut. Kapan habis saya isi tanpa harus bertanya kemana uang itu habis. Wah, mantap suami begitu. Itu suami sunnah. Jangan sunnah cuma sekedar berkaitan dengan bid'ah. Ya, sunnah adalah mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, akidah, ibadah, muamalah, adab dan akhlak. Pasti nanti kalian pulang, ibu-ibu pulang, yang paling diingat suami sunnah. Taib. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu adalah itlaqatus sunnah yang pertama. Kalau kita lihat Al-Quran, hadis Rasul dan perkataan para ulama, maka makna sunnah adalah seluruh ajaran yang ada dalam Al-Quran dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, para ulama ketika menyebutkan kata sunnah maka maknanya adalah hadis. Apalagi kalau seandainya disebutkan oleh sebagian ulama, permasalahan ini dalilnya berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Ketika digandengkan kata Al-Quran dan Sunnah, maka maknanya adalah Sunnah di sini adalah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis pengertiannya adalah ma udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn khalqiyatin aw khuluqiyyah. Apa saja yang disandarkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, baik berupa ucapan, perbuatan, persetujuan ataupun akhlak ataupun
sikap Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Hakim, "Ya ayyuhan nas, inni qad taraktu fikum ma in i'tasamtum bih falan tadhillu abada. Kitab Allah wa sunnata nabiyhi sallallahu alaihi wasallam." Wahai manusia, sesungguhnya aku telah tinggalkan di tengah-tengah kalian sesuatu, jika kalian berpegang teguh dengannya, maka kalian tidak akan pernah sesat selamanya. Kitabullah, yaitu Al-Quranul Karim, dan sunnah nabinya. Sunnah yang dimaksud jika digandengkan dengan kata kitabullah, maka maksudnya adalah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa saja yang diucapkan, diperbuat, disetujui, dan akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka itu adalah sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, kata sunnah apabila disebutkan, maka sebagian ulama memaknainya dengan muqabilu bid'ah, kebalikan dari perbuatan bid'ah. Sebagaimana dalam hadis dari Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu an, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa'alaikum bisunnati." Hendaknya kalian berpegang teguh kepada sunnahku, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, dan berpegang teguh kepada sunnah khalifah yang diberi petunjuk dan baik. Tamassaku biha, dan berpegang teguhlah dengannya. Wa'addu 'alaiha bin nawadid, gigit dengan gigi geraham kalian. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Jauhi oleh kalian perkara yang mengada-ada, sesungguhnya setiap yang mengada-ngada adalah perbuatan bid'ah. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan yang lainnya. Berarti amalan ini sunnah, amalan itu bid'ah. Maka arti sunnah adalah kebalikan dari bid'ah. Semua yang dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah amalan sunnah yang tidak disyariatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai sebuah ibadah, maka amalan tersebut adalah amalan bid'ah. Maka arti sunnah yang ketiga, kebalikan dari bid'ah. Yang keempat, arti sunnah jika disebutkan oleh para ulama adalah maknanya al-mandub atau al-mustahab di dalam ilmu usulul fiqh. Al-mandub atau al-mustahab. Al-mandub artinya ma amara bihi syari' amran ghairu jazim, walam yastahiq tariquhu amdan mutlaqa, walam yastahiq tariquhu azaban amdan mutlaqa. Artinya, apa saja yang diperintahkan oleh syariat dengan perintah yang tidak tegas, tidak diancam dengan siksa bagi siapa yang meninggalkannya dengan sengaja secara mutlak. Salat 5 waktu hukumnya wajib. Salat qabliyah ba'diyah hukumnya sunnah. Sunnah yang dimaksud sinonim dengan al-mandub atau al-mustahab, yaitu sesuatu yang diperintahkan oleh syariat dengan perintah yang tidak keras, tidak diancam dengan siksa bagi siapa yang meninggalkannya dengan sengaja. Itulah pengertian sunnah. Dan ketika kita angkat kata mengenal sunnah dan bid'ah, maka sunnah yang saya maksud dalam kajian ini adalah poin yang pertama, makna yang pertama. Kullu ma jaa fil kitabi was sunnah. Seluruh ajaran yang ada dalam Al-Quran dan sunnah dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan baik itu yang hukumnya wajib atau hukumnya sunnah, baik itu yang berkaitan dengan akidah, ibadah, muamalah atau adab dan akhlak, maka wajib bagi seorang muslim mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa arti sunnah?
ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, kalau sudah kita pahami tentang apa itu sunnah, maka kita sekarang ingin mengenal apa itu bid'ah. Bid'ah, berkata Ibnu Manzur dalam kitabnya Kamus Besar Bahasa Arab Lisanul Arab, yaitu badda'a syai'a yubdi'uhu bid'an wabtada'ahu ansha'ahu wa bada'ahu. Artinya bid'ah artinya adalah memulai atau membuat sesuatu yang baru. Beliau juga mengatakan asy-syai'ul ladzi yakunu awwalan wala ala mithalin sabiq. Sesuatu yang menjadi pertama dan tidak ada contoh sebelumnya, itu adalah bid'ah secara bahasa. Itu adalah bid'ah secara bahasa. Seperti firman Allah dalam Al-Quran, Qul ma kuntu bid'am minar rusul. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bukanlah aku rasul yang pertama di antara rasul-rasul. Surat Al-Ahqaf ayat 9. Artinya, aku bukan seorang rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada rasul-rasul sebelumku. Qul ma kuntu bid'am minar rusul. Aku bukan seorang rasul yang sebelumku tidak ada, tetapi ada rasul-rasul sebelumku. Nah, adapun para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bid'ah secara istilah syariat, saya akan sebutkan dari perkataan para ulama yang lengkap saja mengingat waktu. Bid'ah adalah tariqatun fid dini mukhtara'ah tudahi syari'ah yuqsadu bis-suluki 'alaiha al-mubalaghatu fit ta'abbudi lillahi subhanahu. Berkata Imam Asy-Syatibi rahimahullah di dalam kitab beliau Al-I'tisam, bid'ah adalah tariqah, metode, tata cara fid din, dalam perkara agama, mukhtara'ah, yang baru, tudahi syariah, menyerupai syariat, dan dimaksudkan untuk mengerjakannya berlebih-lebihan dalam beribadah kepada Allah. Saya ulangi, bid'ah adalah tariqatun fid din mukhtara'ah. Tariqah, tata cara, metode dalam urusan agama. Yang pertama, batasannya urusan agama. Berarti tidak ada yang berkaitan dengan urusan dunia, seperti pakaian, alat transportasi, alat komunikasi. Maka sebagian orang kadang-kadang yang sangat antipati, alergi ketika belajar tentang kata bid'ah, mereka senantiasa dengan ketusnya mengatakan dikit-dikit bid'ah, pakai onta aja sana. Ya, kasihan si onta, di onta hitamkan terus. Maka dia tariqatun fid din, tata cara yang berkaitan dengan agama, mukhtara'ah, dibuat-buat, tidak ada syariatnya, dibuat-buat dan baru, ya, dibuat-buat baru, tudahi syariah, menyerupai agama, menyerupai ibadah, yuqsadu bisuluki 'alaiha al-mubalaghatu fi ta'abbudi lillahi subhanahu, yang dimaksudkan untuk berlebih-lebihan di dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah pengertian yang jami' mani', komprehensif tentang bid'ah. Taib. Sudah kita pahami dua poin ini.
mengenal sunnah, mengenal bid'ah. Sekarang kita masuk kepada poin yang kedua. Hukum beramal atau hukum mengikuti sunnah. Hukum mengikuti sunnah, maka hukumnya adalah wajib. Sebagaimana surat Al-An'am ayat 153. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u. Inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah. Dan jalan Rasulullah tidak seperti dealer mobil, dealer motor, yang mana kita boleh memilih mana yang kita sukai. Jalan Rasulullah cuma satu. Makanya dalam ayat ini surat Al-An'am ayat 153 Allah mengatakan wa anna hadza sirati. Inilah jalanku satu yang lurus, fattabi'uh, ikutilah. Iya. Wa la tattabi'us subul fatafarraqa bikum an sabili. Jangan kalian mengikuti jalan-jalan lain, maka niscaya kalian akan terpisah dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini pernah dipraktekkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam akan maksudnya. Di dalam hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, khatta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan. Rasul sallallahu alaihi wasallam menggaris satu garis lurus. Wa khatta an yamini khututan wa an yasari khututan. Kemudian beliau menggaris garis sebelah kanan sebelah kiri. Kemudian beliau mengatakan hadza sabilullah. Inilah jalan Allah. Jadi cuma satu jalan Allah itu. Tidak berbilang. Al-haqqu wahidun la yata'addad. Kebenaran itu cuma satu, tidak berbilang. Kemudian dan hadhihi subul ala kulli sabilin minha syaitanun yad'u ilaih. Ini adalah jalan-jalan. Di setiap jalannya ada syaitan yang mengajak kepada dirinya. Maka para ikhwah, ini dalil yang menunjukkan wajibnya mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa arti sunnah yang kita maksud? Ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalil yang lain, yaitu hadis ayat Al-Quran dalam surah An-Nisa ayat 65. Fala wa rabbik la yu'minun hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Maka tidak, demi Rabbmu, mereka tidak beriman. Lihat konsekuensinya iman. Sehingga mereka menjadikan engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai hakim, pemutus keputusan di dalam apa saja yang mereka berselisih di antara mereka. Kemudian mereka tidak mendapati di dalam diri mereka keberatan dari apa yang sudah ditetapkan olehmu dan menerima dengan sebenar-benar penerimaan. Ini ayat memberikan pelajaran kepada kita bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Allah Subhanahu wa taala bersumpah, dan sumpah adalah penyebutan yang diagungkan untuk menekankan pembicaraan. Dzikrus syai'il mu'azzam li taukidil kalam, itu sumpah. Menyebutkan sesuatu yang diagungkan untuk menekankan pembicaraan. Demi Rabbmu, mereka tidak beriman sampai menjadikan engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai hakim, pemutus keputusan. Kemudian setelah itu menerima, tidak ada keberatan, menerima dengan sebenar-benar penerimaan. Ini dalil menunjukkan wajibnya mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalil yang lain ketiga dari Al-Quran, surat Al-Hasyr ayat 7. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa saja yang Rasul sallallahu alaihi wasallam bawa kepada kalian, maka ambillah. Di sini ada perintah. Wal asl fil amril mutlaq yadullu 'alal wujub. Asal hukum perintah yang mutlak menunjukkan kepada kewajiban. Ambillah. Apa saja yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah larang atas kalian,
maka jauhilah, perintah untuk menjauhi. Wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Takutlah kepada Allah. Kalau seandainya lalai apa yang diperintah, melanggar apa yang dilarang, takutlah kepada Allah. Sesungguhnya siksa Allah sangatlah pedih. Ini juga menunjukkan dalil wajibnya mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Apa arti sunnah? Ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kalau kita lihat dalil dari Al-Quran tentang haramnya melakukan perbuatan bid'ah. Dalil dari Al-Quran tentang haramnya melakukan perbuatan bid'ah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim." Yang artinya, maka hendaklah berhati-hati orang yang menyelisihi akan perintahnya, mereka tertimpa fitnah, hal yang menghantarkan kepada kehancuran di dunia, atau mendapatkan siksa yang pedih di akhirat. Surat An-Nur ayat 63. Ini ayat memberikan pelajaran kepada kita bahwasanya wajib menjauhi bid'ah, haram melakukan perbuatan bid'ah. Haram melakukan perbuatan bid'ah. Kenapa? Karena diancam dengan fitnah, kehancuran di dunia, atau siksa yang pedih di akhirat. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun dalil dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang wajibnya mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hadis yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa'alaikum bisunnati ala min al-alfaz ad-dallah 'ala al-amr fi ilmi usul fiqh." Kata ala atau huruf ala dari lafaz yang menunjukkan perintah di dalam ilmu usul fikih. Contoh misalkan Allah berfirman dalam Al-Quran tentang puasa, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam." Wahai orang beriman, dituliskan atas kalian. Kutiba alaikumul qisas, dituliskan atas kalian. Kata atas ini menunjukkan kepada lafaz perintah di dalam ilmu usul fikih. Maka ketika Rasulullah SAW bersabda, "Fa'alaikum bisunnati," maka hendaknya kalian berpegang teguh dengan sunnahku. Ini menunjukkan kepada wajibnya berpegang teguh kepada sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dalil yang lain yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Hakim dan Imam Baihaqi, yaitu dua perkara yang Rasul sallallahu alaihi wasallam tinggalkan. Apabila umatnya berpegang teguh kepada dua perkara tersebut, maka mereka tidak akan pernah sesat selamanya. Yang pertama adalah kitab Allah, dan yang kedua adalah sunnat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalil yang ketiga, wajibnya mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma nahaitukum anhu fajtanibuh." Apa saja, ma ismul mausul yadullu alal umum. Ma adalah kata penghubung yang menunjukkan kepada keumuman. Apa saja yang aku larang kalian atasnya, maka jauhilah. Dan wama amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Apa saja yang aku perintahkan kalian dengannya, maka kerjakanlah semampu kalian. Ini dalil dari hadis Rasul wajibnya mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Taib. Sekarang kita kembali ke bid'ah. Dalil dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang haramnya melakukan perbuatan bid'ah, yaitu hadis yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Muslim
Beliau pernah berkhutbah di hadapan para sahabatnya. Itu kotak jangan kemana-mana, ya di situ aja. Nah, ya, jangan ada kotak yang tersebar saat saya mengajar, karena mencari perhatian Bapak Ibu itu sulit. Bapak Ibu sekarang sudah fokus kepada saya, kemudian benar-benar memperhatikan apa yang saya sampaikan, kemudian fokus nyata, benar-benar isgha dan istima', mendengar dengan seksama, berusaha memahami, tidak mengerjakan kecuali mendengar dan memahami. Lewat kotak jadi lupa dia. Mau buktinya? Tadi kita sampai mana? Sampai mana? Jangan ada kotak yang ya. Taib para ikhwah, kalau seandainya ada yang ingin menyumbang, ya nanti aja habis salat insyaallah. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikan baik-baik. Sampai mana tadi? Saya lupa. Taib para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkhutbah, perhatikan. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza khataba ihmarrat 'ainah." Rasul sallallahu alaihi wasallam kalau sedang berkhutbah, matanya memerah. Ala sautuh. Kemudian suaranya meninggi. Washtadda ghadabuh, dan kemarahannya memuncak. Hatta ka'annahu munziru jaish, seakan-akan beliau adalah pemimpin pasukan perang. Yaqul sabbahakum wa massakum, beliau mengatakan selamat pagi, selamat sore kepada kalian. Kemudian beliau bersabda, bu'ithtu ana was-sa'ah kahatain, aku diutus dan jarak antara pengutusanku dengan hari kiamat seperti ini. Yaqrinu baina isbi'aihi as-sabbabah wal wusta, beliau menggandengkan antara jari telunjuk dengan jari tengah beliau. Wa yaqul, dalam keadaan sedemikian tegas, keras, beliau bersabda, amma ba'du adalah ucapan untuk memisahkan ucapan sebelumnya dengan ucapan yang akan diucapkan. Dan ini sunnah Rasul di dalam surat-surat, mengucapkan amma ba'du, itu sunnah Rasul. Fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dalalatun. Yang artinya, sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah kitabullah, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seburuk-buruk perkara adalah yang mengada-ngada, dan setiap bid'ah adalah kesesatan. Ini dalil begitu tegas haramnya melakukan perbuatan bid'ah. Haramnya melakukan perbuatan bid'ah. Begitu juga dalil yang lain, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa radd." Barang siapa yang mengada-ngada di dalam perkara kami adalah dalam agama kami, yang bukan darinya, maka ia tertolak. Ini dalil yang begitu tegas tentang haramnya melakukan perbuatan bid'ah. Karena diancam oleh Rasulullah SAW, yang melakukan perbuatan bid'ah tidak diterima amal ibadahnya. Ada orang lucu, ini orang-orang yang mengatakan sedikit-sedikit bid'ah, maka misalkan baca Quran kepada orang yang sudah mati. Sebagian ada yang mengatakan tidak disyariatkan baca Quran kepada orang yang sudah mati, dikhususkan lagi pada waktu tertentu, tempat tertentu,
jumlah bilangan tertentu, tata cara tertentu, sebab tertentu, jenis tertentu. 6. Semua pengkhususan ini memerlukan dalil. Jika tidak ada dalil dan tetap dikerjakan, maka berarti dia melakukan perbuatan bid'ah. Jika tidak ada dalil, pengkhususan dan tetap dikerjakan, berarti dia melakukan perbuatan bid'ah. Ada orang mengatakan bahwa ini sedikit-sedikit bid'ah. Tidak boleh baca Quran untuk orang yang sudah mati pada malam Jumat Kliwon. Surat Yasin 1000 kali. Lihat, saya sedang menyebutkan pembatasan-pembatasan. Di atas sejadah putih, tidak memakai baju. Ya. Kemudian jenisnya adalah membaca surat Yasin. Pembatasan-pembatasan ini belum ada dalilnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jika dikerjakan amalan tersebut dengan pembatasan-pembatasan tadi, apalagi dibarengi dengan keyakinan ada fadilah tertentu, maka itu adalah perbuatan bid'ah. Kemudian dia mengatakan, sudah, kalau seandainya ingin tahu bid'ah atau tidak, mati aja dulu, nanti saya bacakan. Nah, ini ada orang yang tidak ilmiah berbicaranya. Dan biasanya yang tidak ilmiah karena sudah habis dalil tidak bisa menjawab. Paham ini pada ikhwan? Itu yang ingin saya tuju dari cerita itu tadi. Nah, kemudian dalil yang lain. Hadis riwayat Imam At-Tabarani dan hadis yang dihasankan oleh Imam Al-Albani rahimahullah. Innallaha hajabat taubata an kulli sahibi kulli bid'ah. An kulli sahibi bid'ah hatta yada'a bid'atah. Sesungguhnya Allah menghijab, menutupi taubat dari setiap pelaku bid'ah sampai dia meninggalkan perbuatan bid'ahnya. Ini hadis bukan berarti pelaku bid'ah jika bertobat tidak diterima. Tidak. Hadisnya maksudnya adalah sulit bagi orang yang melakukan perbuatan bid'ah untuk bertobat karena dia merasa dia sedang beramal ibadah. Kenapa dilarang? Itu yang membuat akhirnya dia sulit untuk meninggalkan perbuatan bid'ah. Tapi kalau seandainya dia bertobat dengan ikhlas, menyesal atas perbuatannya, meninggalkan perbuatan bid'ah tersebut, bertekad untuk tidak melakukan lagi dan dilakukan saat masih hidup atau sebelum kiamat, maka niscaya taubatnya diterima oleh Allah SWT. Hadis ini menunjukkan haramnya berbuat bid'ah. Jelas ya? Tidak ada keraguan di dalamnya. Dan ini tidak perlu diskusi, tidak perlu debat. Wajib mengerjakan sunnah, haram melakukan perbuatan bid'ah. Ini tidak perlu didebatkan. Sepakat bahkan seluruh ulama. Saya jamin sepakat. Wajib mengerjakan sunnah Rasul dan haram melakukan perbuatan bid'ah. Kalau ada seorang ulama yang mengatakan bahwa perbuatan bid'ah tidak haram, maka berarti dia menyelisih ijma' para ulama. Nanti beda kalau seandainya mengatakan bahwa ada bid'ah hasanah di dalam agama Islam. Itu permasalahan lain. Tapi seluruh ulama sepakat bahwa haram perbuatan bid'ah. Mau yang mengatakan ada bid'ah hasanah atau tidak ada bid'ah hasanah, semuanya sepakat bahwa perbuatan bid'ah seluruhnya haram. Tidak perlu debat ente akan hal itu. Ini pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Saya ingat satu lagi. Perbuatan bid'ah adalah metode di dalam urusan agama yang dibuat-buat. Termasuk metode yang baru dalam urusan agama yang belum ada pembicaranya di zaman Nabi Muhammad SAW, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Imam yang 4. Pembagian agama menjadi syariat, tarikat, hakikat, ma'rifat. Dan cilokonya dan cilakanya saking semangatnya saya,
Dan celakanya adalah ada sebagian orang, saya baru kemarin di sebuah daerah, habis umroh kemudian kenal dengan orang yang mengajari 4 tingkatan beragama ini, maka setelah belajar beberapa bulan, padahal dia habis umrah, dia akhirnya meninggalkan sholat 5 waktu. Sampai detik itu, sampai detik keluarga yang cerita sama saya. Jadi bid'ah tariqatun fid din mukhtara'ah, tata cara dalam beragama yang dibuat-buat, termasuk di dalamnya pengklasifikasian tingkatan beragama. Ada syariat, ada tariqat, ada hakikat, ada ma'rifat. Tidak akan pernah ada kita dapati di dalam hadis Rasulullah SAW, di dalam Al-Quran, pengklasifikasian tingkatan beragama seperti itu. Apalagi dengan tujuan kalau sudah sampai kepada hakikat ma'rifat, maka libur sholat. Ini ajaran dari mana? Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, taib, itu sudah poin tentang dalil wajibnya mengerjakan sunnah dan haramnya melakukan perbuatan bid'ah. Sekarang para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, buah manis mengerjakan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa buah manis orang yang berpegang teguh kepada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam? Yang paling pertama dan utama adalah selamat dari api neraka. Orang yang berpegang teguh pada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, niscaya dia akan selamat dari api neraka. Coba perhatikan hadis riwayat Imam Ibnu Majah dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna bani Israila iftaraqat ala 71 firqah wa inna ummati sataftariqu ala 72 firqah kulluha finnar illa wahidah wahiyal jamaah." Sesungguhnya Bani Israel, Yahudi dan Nasrani, terpecah menjadi 71 kelompok. Dan sesungguhnya umatku terpecah menjadi 72 kelompok. Dalam riwayat yang 73. Seluruhnya di dalam neraka kecuali satu, yaitu al-jamaah. Siapa itu al-jamaah? Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi dengan lafaz al-jamaah adalah ma ana alaihi al-yaum wa ashabi. Apa yang aku di atasnya hari ini dan para sahabatku di atasnya hari ini. Artinya ajaran Rasulullah SAW jika diikuti, maka niscaya dia akan selamat dari api nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Faidah buah manis mengerjakan sunnah menjadi al-firqah an-najiyah, kelompok yang selamat. Makanya saya berpesan mengamalkan sunnah, terutama saat di rumah, saat tidak banyak ikhwah dan akhwat, ustadz dan ustadzat yang melihat. Amalkan sunnah. Jangan sampai sunnahnya hanya saat majlis ilmu, saat tablik akbar. Jangan. Amalkan sunnah, besar kecilnya, karena dia adalah pahalanya, ganjarannya, karunianya terselamatkan dari api nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, keutamaan mengerjakan dan berpegang teguh pada sunnah tidak akan pernah sesat. Tidak akan pernah sesat. Lihat sekarang saya menyebutkan keutamaan orang yang berpegang teguh kepada sunnah, tidak akan pernah sesat.
Apakah, saya bertanya sekarang, apakah kita mengklaim diri kita tidak sesat? Saya ulangi, keutamaan berpegang teguh kepada sunnah adalah tidak sesat. Atau tadi yang pertama, keutamaan berpegang teguh pada sunnah adalah terbebaskan dari api neraka, menjadi kelompok yang selamat dari api neraka. Taib. Pertanyaan saya sekarang, apakah kita berarti menganggap diri kita selamat dari api neraka? Tidak. Ini yang kadang-kadang sebagian orang tidak paham. Susah banget sih paham. Sampai nuduh-nuduh kita sebagai orang yang mengklaim surga, merasa paling benar sendiri. Enggak. Bahkan orang ahlu sunnah yang di atas manhaj salaf sangat takut tentang akhir hidupnya. Karena kita mempunyai contoh dari mulai para salafus saleh. Umar bin Khattab. Man Umar bin Khattab? Siapa Umar bin Khattab? Umar bin Khattab orang yang kata Rasulullah SAW, "Lau kana ba'di nabiyyun lakana Umar." Kalau seandainya ada seorang nabi sepeninggalku, maka niscaya dia adalah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab kalau jalan di sebuah gang, setan akan jalan di jalan yang lain karena takut bertemu dengan Umar, saking tingginya iman Umar bin Khattab. Umar bin Khattab seorang yang mulham, diberikan petunjuk oleh Allah. Beberapa saran dari Umar bin Khattab maka dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadikan salat di belakang makam Nabi Ibrahim, kemudian hijab untuk para perempuan kaum muslimat, kemudian tidak ada mengambil upeti pada tawanan perang Badar. Semuanya dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi dengan kedudukan seperti itu, bahkan Umar bin Khattab dijamin oleh Rasulullah SAW, Abu Bakrin fil jannah, Umaru fil jannah, Umar bin Khattab dalam surga. Dalam keadaan seperti itu jaminannya, beliau sempat-sempatnya bertanya kepada Hudzaifah ibnul Yaman, sahibu sirri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang memegang rahasia-rahasia Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau bertanya, "Ya Hudzaifah, asammani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil munafiqin?" Wahai Hudzaifah, apakah Rasul sallallahu alaihi wasallam mendaftarku sebagai orang-orang munafik? Itu manhaj salaf yang sangat khawatir akhir hidupnya ditutup dengan apa. Maka keliru orang yang tidak paham dengan ajaran ini. Lihat tuh, yang ngaku paling benar sendiri, nggak ada. Yang kita mengaku adalah manhaj salaf itu paling benar. Adapun kita banyak dosa, kita tidak ada jaminan surga. Sufyan bin Sa'id bin Masruq Ats-Tsauri rahimahullah, beliau mengatakan, "Inni akhafu an uslabal iman 'indal maut." Aku sangat takut untuk dicabut keimanan saat mati. Para ikhwah yang sekalian, Bapak Ibu saudara-saudari yang sudah meniti jalan istiqamah di dalam jalan dakwah sunnah manhaj salaf ini, banyak-banyak berdoa, Pak. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikan hati, tetapkan hatiku di atas agamamu. Kita tidak akan pernah tahu akhir hidup kita dengan apa, di mana, bagaimana. Sebuah hadis yang senantiasa selalu terngiang-ngiang kalau seandainya saya keluar kota ingin berdakwah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha idza arada qabda ruha 'abdin bi ardin ja'ala lahu fiha hajah." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala jika menginginkan mencabut nyawa seorang hamba, maka Allah akan jadikan hamba tersebut punya hajat di tempat tersebut. Bagus kalau seandainya di tempat tersebut dia melakukan amal-amal saleh. Kalau bermaksiat, bagaimana kabarnya? Para ulama-ulama salaf terdahulu sangat takut, dan itu yang terjadi pada diri kita. Harus takut. Jangan pernah merasa ujub dengan amal ibadah, dengan kesunahan yang kita sudah kenal. Yang paling utama adalah kita istiqamah di atas iman, di atas sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sekelas Umar bin Khattab mengatakan, "Lau alimtu anna Allah taqabbala minni sajdah, latamannaitul maut." Kalau seandainya aku mengetahui Allah Subhanahu wa taala menerima dariku walau satu sujud, maka sungguh aku akan benar-benar berhasrat ingin mati.
Karena ketika amal ibadah diterima, maka berarti Allah Subhanahu wa taala mendaftarkan kita sebagai orang yang bertakwa. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa, dan bertakwa tempatnya di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian untuk menggapai ampunan dan surga dari Allah Subhanahu wa taala yang luas seluas langit dan bumi, yang telah disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Maka salah pemahaman kalau seandainya kita mengaku orang yang paling pasti masuk surga. Enggak. Kita sekarang mengajak kepada umat agar mengikuti sunnah, mengikuti manhaj salaf, dakwah sunnah, karena disitulah terdapat keselamatan dari api nerakanya Allah. Bukan kita pasti selamat dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Para ulama salaf dulu mengatakan, kalau seandainya dosa itu berbau, niscaya Bapak Ibu tidak akan pernah bisa duduk sedekat ini dengan saya. Akan tetapi termasuk nikmat Allah yang besar terhadap seorang hamba. Allah Hayyun Sittir. Allah Maha Pemalu. Allah Maha menutup aib hamba-hambanya. Yang bisa kita lakukan hanyalah terus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala di atas dosa-dosa yang pernah kita kerjakan. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, termasuk keutamaan mengikuti sunnah terlepas dari kesesatan. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inni taraktu fikum syai'ain ma in i'tasamtum bih falan tadillu abada." Kitab Allah wa sunnat Nabi. Aku tinggalkan kepada kalian di tengah-tengah kalian dua perkara yang kalian tidak akan pernah sesat selamanya jika kalian berpegang teguh kepada dua perkara tersebut, kitab Allah dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk daripada keutamaan mengikuti sunnah yang ketiga, cukup tiga saja, yaitu bahwa orang yang mengikuti sunnah berarti dia masuk ke dalam golongan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana hadis tadi, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Yang membenci sunnahku maka bukan dariku. Berarti yang mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam maka berarti dia adalah sedang masuk ke dalam golongan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ni'mal jama', dan sebaik-baik golongan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masih banyak yang lain para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Sekarang saya akan sebutkan kebalikannya. Apa keburukan mengerjakan perbuatan bid'ah? Yang pertama, keburukan mengerjakan perbuatan bid'ah adalah amalannya tertolak, sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis ini yang saya bacakan sekarang paling banyak dihina, direndahkan oleh orang-orang yang melakukan perbuatan bid'ah. Entah dengan apa dia dengan wajah apa nanti dia berhadapan kepada di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa rad." Barang siapa yang beramal sebuah amal yang tidak ada contohnya dari kami, maka amalannya tertolak. Hadis ini paling sering dihina, direndahkan oleh orang-orang. Entah dengan wajah apa dia nanti berhadapan dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat. Ketika malaikat mengatakan, "Madza ajabtumul mursalin?" Apa yang kalian sambut dari dakwahnya para Rasul alaihi wassalatu wassalam?
dengan wajah bagaimana dia nanti berhadapan dengan Rasulullah SAW, menghina hadis Rasulullah SAW. Dan subhanallah, saya teringat perkataan Syekh saya, Fadilat Syekh Profesor Dr. Saleh bin Abdul Aziz Sindi, Profesor Aqidah di Masjid Nabawi dan di IU, Islamic University of Madinah. Beliau mengatakan, lan yajtami'a fil qalbi syai'ani wa diddan. Syai'un wa didduh. Tidak akan terkumpul di dalam kalbu seorang hamba sesuatu dengan kebalikannya. Itu pasti. Saya beri contoh. Tidak akan pernah terkumpul di dalam kalbu seorang hamba musik dan Al-Quran. Tidak akan pernah terkumpul di dalam hati seorang hamba kecintaan kepada sunnah dengan kecintaan kepada bid'ah. Gak mungkin. Maka antum lihat, cek dari semua orang yang berdakwah, yang fokus untuk mengajak umat terhadap sunnah dan memerangi perbuatan bid'ah, maka mereka orang yang paling semangat untuk mengerjakan sunnah. Dan sebaliknya, yang mengerjakan perbuatan bid'ah, maka mereka orang yang paling jarang, bahkan mungkin tidak pernah, untuk memperingatkan umat dari perbuatan bid'ah dan mengajak umat kepada perbuatan sunnah. La yajtami'u fil qalbi syai'ani diddan. Tidak akan terkumpul dalam kalbu seorang hamba dua hal yang bertentangan sama sekali. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang paling pertama, amalan tertolak, buruknya dari perbuatan bid'ah. Yang kedua adalah yaitu dilaknat oleh Allah, para malaikat dan seluruh manusia. Dan Allah tidak akan menerima amalannya, baik yang wajib ataupun yang sunnah. Dalam hadis yang diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang orang yang berbuat bid'ah di kota suci Madinah. Sudah bid'ah di kota suci. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ahdatha fiha hadatha. Yang barang siapa yang mengada-ngada di dalam kota Madinah perbuatan bid'ah, au awa muhditsan, atau menyediakan tempat untuk orang yang berbuat bid'ah, fa'alaihi la'natullah wal malaikah wan nasi ajma'in la yaqbalullahu minhu sarfan wala adla. Yang artinya, barang siapa yang mengada-ngada di dalam kota Madinah perbuatan bid'ah, atau menyediakan orang yang melakukan perbuatan bid'ah di kota Madinah, maka atasnya laknat Allah, berarti diusir dan dijauhkan dari rahmat Allah. Dan atasnya laknat para malaikat, berarti didoakan oleh malaikat untuk diusir dan dijauhkan dari rahmat Allah. Dan atasnya laknat para manusia, berarti manusia mendoakannya agar dijauhkan dan jadi rahmat dan dijauhkan dan diusir dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tidak akan menerima darinya amalan wajib ataupun amalan sunnah. Kemudian pelaku bid'ah, buruknya yang ketiga adalah diancam tidak meminum dari air telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ana faratukum 'alal haud. Man warada syarib wa man syarib lam yadhma abadan. Wa la yuridanna 'alayya aqwamun a'rifuhum wa ya'rifuni." Thumma yuhalu baini wa bainahum. Yang artinya, aku orang yang mendahului kalian, menyediakan kalian di telaga. Barang siapa yang datang, maka pasti dia akan meminum. Siapa yang meminum tidak akan pernah haus selamanya. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Dan sungguh akan datang orang-orang yang kata Rasulullah SAW, aku mengenal mereka dan mereka pun mengenal aku. Kemudian dihalangi antara aku dengan mereka. Kemudian di dalam riwayat yang lain, Nabi Muhammad SAW mengatakan, innahum minni, mereka dariku. Kemudian tetapi thumma la yukhtalajunna duni,
kemudian dihalang-halangi dariku. Kemudian Rasulullah SAW diperdengarkan suara, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Sesungguhnya engkau tidak mengetahui apa yang mereka adakan sepeninggalmu, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam malah menambahi, suhkan liman ghayyara ba'di. Yang artinya celaka bagi siapa yang merubah sepeninggalku. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terakhir, konsekuensi orang yang melakukan, saya ulangi, konsekuensi yang batil akibat melakukan perbuatan bid'ah. Satu, berarti orang yang melakukan perbuatan bid'ah berbicara tentang agama Allah tanpa ilmu, dan ini dosa besar. Yang kedua, orang yang melakukan perbuatan bid'ah, konsekuensi batilnya dia mendustakan firman Allah bahwa agama Islam sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ini kusempurnakan bagi kalian agama kalian. Yang ketiga, orang yang melakukan perbuatan bid'ah berarti telah mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menganggap bahwa ada amalan yang belum disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Buktinya apa? Masih ada amalan di zaman sekarang, 14 abad yang lalu Rasul SAW belum pernah mengerjakannya. Selanjutnya, orang yang melakukan perbuatan bidah berarti telah mencela kaum muslimin dari mulai zaman Nabi sampai sekarang. Kenapa? Karena berarti ada amalan yang baru yang belum pernah dikerjakan oleh khairun nas, manusia terbaik, para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Dan konsekuensi yang terakhir, orang yang melakukan perbuatan bid'ah berarti dia menghapus sunnah. Cek saja, setiap pelaku perbuatan bid'ah pasti ada sunnah yang dia hapus dengan perbuatan bid'ahnya tersebut. Dan semuanya ini dosa-dosa besar. Konsekuensi kebatilan tadi dosa-dosa besar. Saya ulangi, yang melakukan perbuatan bid'ah berarti berbicara tentang agama Allah tanpa ilmu, dosa besar. Yang melakukan perbuatan bid'ah berarti dia mendustakan firman Allah, yaitu surat Al-Maidah ayat 3 tentang kesempurnaan agama Islam, yang mana Islam ini sudah sempurna, tidak perlu renovasi, inovasi, nggak perlu. Yang ketiga, yang melakukan perbuatan bid'ah berarti mencela Nabi Muhammad SAW, bahwa beliau belum sempurna menyampaikan syariat risalah Islam kepada umat Nabi Muhammad SAW. Yang keempat, orang yang melakukan perbuatan bid'ah berarti mencela kaum muslimin dari mulai zaman para sahabat Nabi sampai sekarang. Berarti ada agama yang belum sempurna. Yang kelima, orang yang melakukan perbuatan bid'ah berarti dia secara tidak langsung bisa menghapus sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini yang bisa disampaikan pada ikhwah, 1 jam 24 menit. Tidak terasa ya? Kerasa, saya teriak-teriak, antum cuma dengar doang, kerasa. Taib. Ada waktu 5 menit, siapa yang ingin bertanya? Nah, jangan ditanya tentang Ustaz ada bidah hasanah atau enggak. Jangan. Nah. Taib. Bagus pertanyaannya. Saya ulangi, mungkin Bapak Ibu belum dengar. Ada orang yang mengikuti dakwah sunnah, lalu tetapi selama dia mengikuti itu ada dosa-dosa yang dia kerjakan. Tadi dikatakan bahwa pelaku bid'ah tidak meminum dari telaganya Rasulullah SAW. Nah, apakah orang yang melakukan perbuatan maksiat padahal dia juga mengikuti sunnah
ini juga tidak mendapatkan telaganya Rasul sallallahu alaihi wasallam? Maka jawabannya adalah bahwa orang yang diancam tidak melakukan meminum telaganya Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang melakukan perbuatan bid'ah. Itu satu. Yang kedua, kalau ada orang yang bermaksiat, apabila maksiatnya adalah dosa-dosa kecil, maka amalan-amalan ketakwaannya menghapuskan dosa-dosa kecilnya tersebut dengan syarat dia menjauhi dosa besar. Syarat yang kedua, dia tidak terus-menerus mengerjakan dosa kecil tersebut. Karena para ulama mengatakan la saghirata ma'al israf, tidak ada dosa dianggap kecil jika dikerjakan secara terus menerus. Wallahu a'lam. Sebelah sini. Nah, baik. Para ikhwah, bagaimana cara berdakwah menghadapi masyarakat yang notabene-nya kebanyakan, mungkin tidak dikatakan 100% karena kita belum sensus, kebanyakan dari mereka melakukan perbuatan bid'ah atau melakukan kesyirikan bahkan. Maka jawabannya saya nasihatkan. Yang pertama adalah dakwahkan dakwah tauhid dengan menjelaskan makna dua kalimat syahadat. Ini adalah dakwah yang paling manjur dan itu mencontoh dakwahnya para nabi dan para rasul alaihi wassalatu. Dakwahkan dakwah tauhid dengan menjelaskan dua kalimat syahadat dengan perlahan, kemudian berdalil dengan santun. Perlahan-lahan, terutama para kerabat kita, terutama orang tua. Ya. Maka dakwahkan perlahan-lahan. Yang paling utama tersampaikan dakwah. Bukan yang paling utama seseorang mendapat hidayah langsung, karena hidayah adalah datang dari siapa? Allah Subhanahu. Tugas ma'alaina ilal balag. Tugas kita cuma menyampaikan. Karena sebagian ikhwah kadang-kadang sudah mengenal dakwah sunnah, ingin agar orang tuanya meninggalkan bid'ah. Kemudian akhirnya bertengkar, kelahi, angkat suara, tunjuk menunjuk dengan orang tuanya gara-gara ingin mendakwahi orang tuanya agar ikut sunnah. Maka ini tidak boleh. Tidak diperbolehkan mengangkat suara di hadapan orang tua. Tidak diperbolehkan nunjuk-nunjuk, memicingkan mata, marah-marah terhadap orang tua. Walau mereka orang yang melakukan perbuatan bid'ah. Dakwahilah dengan santun, dakwilah dengan lembut. Coba lihat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau sangat sedih ketika ibunda beliau sering sekali menghina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau sering menangis. Kemudian beliau datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ud'u li ummi Abi Hurairah an yahdiyaha." Wahai Rasulullah, berdoalah kepada Allah untuk ibunda Abu Hurairah agar Allah memberi petunjuk kepadanya. Maka kata Rasulullah, Allah mahdi umma Abi Hurairah. Ya Allah, berikan petunjuk kepada ibundanya Abu Hurairah. Pulang Abu Hurairah dari sisi Rasulullah SAW, masuk ke dalam rumah, tidak berapa lama ibundanya mengatakan, Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Banyak doa, Pak. Dan saya berpesan, dan ini pesan saya dapatkan dari Syekh kami, Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin. Saya dapatkan baik secara langsung ataupun di dalam majelis. Saya sampaikan ini kepada antum-antum semua. Kalau bahasa orang, saya ijazahkan ini kepada antum. Ad-du'a miftahu kulli khair. Doa kunci segala kebaikan. Berdoalah untuk hal-hal yang diinginkan atau hal-hal yang dikhawatirkan akan kita dapati. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ad-du'a miftah kulli khair.
Sebagian orang kadang-kadang takut, Ustadz nanti dia meninggal di atas kesyirikan, di atas perbuatan bidah, gimana itu orang tua saya? Maka berdoalah kepada Allah. Kita ini sudah tertakdirkan 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Berdoalah kepada Allah dan berdakwalah semampu kita. Ini yang bisa disampaikan. Tadi janjinya saya sama panitia jam 19 atau bahkan jam 18.45 sudah selesai. Ini berarti 1 jam lewatnya. Ini bukan lewat berarti. Ya, semoga yang bermanfaat, yang saya sampaikan bermanfaat. Jazakumullahu khairan kepada Ustadz Al-Fadhil, Ustadz Abu Ammar, akhi fillah. Mudah-mudahan beliau senantiasa diistiqamahkan di jalan dakwah, diberkahi keluarga, ilmu dan harta, dan juga para ustadz yang berhadir dan seluruh ustadz-ustadz yang senantiasa mendakwahkan sunnah, mengajarkan kepada kita menjauhi bid'ah, mendakwahkan tauhid, mengajarkan kepada kita untuk menjauhi kesyirikan. Saya berpesan kepada para jamaah sekalian, perhatikan ustadzmu, kesehatan ustadzmu, karena kalau seandainya meninggal satu-satu seperti ustadz-ustadz kita yang sudah meninggal, para ulama mengatakan mautul alim thulmatun fil Islam la yasudduhu lailu wan nahar. Kematian seorang alim adalah lubang yang besar dalam agama Islam, tidak akan ditutup sepanjang masa. Kematian seorang alim tidak akan pernah tertutup lubang tersebut sepanjang masa. Maka jaga ustadz-ustadz kita. Kalau seandainya satu-satu meninggal, siapa yang mau ngajari kita? Siapa yang mau ngajari kita? Siapa yang mau ngajari kita? Saya tanya billahi alaikum. Kalau seandainya satu-satu meninggal, siapa yang mau ngajari kita? Masa orang-orang bodoh yang akan ngajari kita? Sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, Inna Allah la yantazi'ul ilma min suduril ulama walakin biqabdil ulama hatta idza lam yubqi 'aliman ittakhadha an-nasu ru'usan juhala fasu'ilu fa'aftau bighairi fadhallu adall. Sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu agama dari hati para ulama, akan tetapi mencabutnya dengan mewafatkan para ulama tersebut, sehingga jika tidak tersisa seorang alim pun, maka orang-orang akan menjadikan orang-orang bodoh sebagai ahli agama. Lalu mereka ditanya tentang agama dan mereka menjawab tanpa ilmu agama, akhirnya sesat dan menyesatkan. Maka jaga ustadz-ustadz kita, perhatikan kesehatan mereka, jangan sampai berkhidmatlah kepada mereka sebagaimana para sahabat Nabi radhiyallahu anhum berkhidmat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjaga kesehatan mereka. Ini yang bisa disampaikan. Saya senang sekali akhirnya bisa datang ke Kediri, terutama pondok pesantren Imam Muslim Al-Athari. Jujur para ikhwah, pondok pesantren Imam Muslim Al-Athari ini sudah berkali-kali ngundang, berkali-kali mengirim surat resmi, sampai saya malu untuk menjawabnya. Allah Subhanahu wa taala bertakdir saya bisa datang ke sini. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali di dalam majlis-majlis ilmu yang lain, di waktu-waktu yang lain. Kalau tidak sempat bertemu di dunia, saya sampaikan sampai jumpa di surga firdausnya Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.